Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa Soimin, soimat rahimakumullah, ada dua unsur atau ada dua faktor yang Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan kepada kita, yaitu membina hubungan yang baik dengan sesama manusia dan membina hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahul alim. Kata Allah di dalam Al-Quran, di mana saja ainama sukiku illa bihablim, di mana saja kalian berada, kalian akan mendapati satu kehinaan. Di mana saja kita berada, kecuali orang-orang yang membina hubungan baik kepada Allah dan membina hubungan baik dengan sesama manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini jelas memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus punya niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah. Jadi ibadah itu jangan diartikan sholat, membayar zakat, berpuasa, membaca Al-Quran. Tidak demikian. Kalau berbicara tentang ibadah, cakupannya amat sangat luas. Maka di dalam Quran tadi yang saya bacakan itu memberikan penjelasan bahwa hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama teman, dengan sesama kawan, itu termasuk ibadah. Di dalam ilmu fikih namanya ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Kita bicara dengan teman, tidak menyinggung perasaan dia, tidak membacakan fisik dia, tidak menyinggung fisik dia. Misalkan teman kita pendek, teman kita cacat, teman kita kulitnya hitam, kita tidak bacakan, kita tidak sebut. Justru kita puji dia sehingga dia senang. Itu termasuk rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu ketika Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Rasul menjawab, al muflisu ma la dirhamalahu. Orang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, ya Rasul. Bukan, kata Nabi. Orang yang bangkrut itu, kata Nabi, adalah orang yang nanti di hari kiamat mereka datang dengan pahala puasa yang banyak, pahala sholat yang banyak, pahala infak sedekah yang banyak. Tetapi waktu hidup di dunia dia pernah zalim kepada saudara, sesama temannya. Maka amal kebaikan dia, pahala sholat yang berlimpah tadi, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Waktu di dunia dia pernah tabok orang, pernah pukul orang, pernah membunuh orang. Pahala kebaikannya habis diberikan kepada orang yang pernah dia zalim. Kalau sudah habis bagaimana? Maka dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi tadi akan ditimpahkan kepada dia. Masya Allah, sudah tidak punya pahala, sudah tidak punya kebaikan. Dosa-dosa orang ditimpahkan kepada dia. Nauzubillah. Kita jangan sampai tergolong orang-orang yang bangkrut. Kata Rasul, inilah hakikatnya orang yang bangkrut. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita harus membina hubungan yang baik dengan teman, dengan guru, dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan pun
kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka. Man ayadhimian, kata Rasulullah, faqad adani. Siapa orang yang menyakiti kafir dhimmi, maka dia hakikatnya menyakiti. Karena mereka hidup baik dengan kita, karena mereka dengan kita itu hidup baik, normal. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, membina hubungan yang baik dengan manusia. Yang kedua, kita juga harus membina hubungan baik kepada Allah. Jadi keduanya harus seimbang. Ya, jadi ibadah sholat kita kerjakan, hubungan kepada Allah, membaca Al-Quran itu termasuk hubungan kepada Allah, kita baca Al-Quran. Kemudian melaksanakan puasa itu kita kerjakan, itu membina hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita baik saja kepada Allah, sementara dengan teman, dengan sahabat kita jahat, kita aniaya, tidak dibenarkan dalam sebaliknya. Kita jahat, kita baik dengan teman, kita suka menolong kepada teman, tetapi dengan Allah kita tidak baik, suka meninggalkan sholat dan seterusnya, itu pun dilarang oleh agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan bulan untuk introspeksi kita. Oleh karena itu, mari di bulan yang baik ini kita bina hubungan kita kepada Allah dengan sebaik-baik, hubungan kepada manusia pun kita bina dengan sebaik-baik. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan pelajaran kepada kita untuk memperbaiki diri kita, membina hubungan yang baik kepada Allah dan membina hubungan yang baik kepada sahabat, teman, saudara, dan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan berikan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan Ramadan ini sampai selesai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.